Hadirin yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu imtihan atau uji publik yang akan dipandu oleh trainer UMI Foundation sekaligus Ketua Korda UMI Bangkalan dan juga sebagai pembina Yayasan Al-Amin Center Bangkalan. Marilah kita sambut trainer handal kita Al-Ustadz Nur Amin SPDI MPD dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, lantang dan tartil anak-anak kita menjawab salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya punya pantun untuk panjenengan semua. Pagi-pagi minum kopi, kopi yang hangat pastilah mantap. Mari jawab salam sekali lagi, jangan sampai kalah dengan anak-anak kita yang hebat. Yang menjawab salam saya dengan ikhlas, dengan semangat, dengan kompak, saya doakan urusannya lancar. Yang kebetulan hari ini masih punya hutang, semoga hutang-hutangnya lunas. Aminnya yang paling keras itu tersangkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih tetap menang di atas ternyata. Padahal di atas tidak sebanyak yang di bawah. Oleh karenanya Ustadz Mas juga punya pantun buat anak-anakku sekalian. Ke rumah sakit lama antriannya, kasihan Umi yang lanjut usia. Anak-anak TPQ Al-Amin Center keren ngajinya. Siapa dulu metode Umi pilihannya? Bapak Ibu, anak-anak kita ini sudah merasakan langsung bagaimana proses belajar metode Umi. Mari kita tanyakan kepada anak-anak kita bagaimana rasanya belajar Al-Quran dengan metode Umi. Anak-anakku sekalian, dijawab dengan kompak, semangat. Metode Umi mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Iya. Kata anak-anak kita metode Umi itu mudah Bapak Ibu. Mudah bagi siapa? Bagi lembaga yang ingin menggunakan metode Umi, mudah. Bagi guru mengajarkan Al-Quran dengan metode Umi juga mudah. Dan anak-anak kita juga mudah belajar Al-Quran dengan menggunakan metode Umi. Karena guru-guru kami ini sebelum mengajar Bapak Ibu, alhamdulillah di TPQ kami ada 10 guru. Itu semuanya sudah ditahsin, ditasheh, lulus tasheh, kemudian disertifikasi Bapak Ibu. Diajarkan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan metode Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa hadana bihidayatil Qur'an wa akramana bita'allumi wa ta'limil Qur'an wa narjuhu an yaj'alana min ahlil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal warattilil Qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan thaqila wa ala alihi wa sahbihi alladhina ja'alul Qur'ana imama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Al-hadits atau kama qala amma ba'da. Yang kami hormati
Ketua Yayasan Al-Amin Center Bangkalan, Ustazah Ukhtul Istifadah SPDI. Yang kami hormati Nyai Hajah Mukminatul Aminah, Ketua Yayasan Al-Amani Surabaya. Yang kami hormati para pengurus dan trainer Umi Bangkalan yang berkenan hadir pada siang hari ini, Ustadz Mahrus, Ustadzah Rahmi dan Ustadzah Soraya. Terima kasih Ustadz Sadah. Yang kami hormati Ketua Pengawas Yayasan Al-Amin Center Bangkalan sekaligus Ketua PC Fatayat Surabaya, Bunyai Hajah Kamilia Habibah SE. Terima kasih. Yang kami hormati para undangan, para hadirin, Bapak Ibu Wali Santri, terima kasih sudah berkenan hadir di tempat ini dalam rangka Khatmul Quran dan imtihan anak-anak kita, serta tidak lupa pula anak-anakku sekalian yang kami banggakan, khotimin dan khotimat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul bermuhajahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka Khatmul Quran dan imtihan metode Umi tingkat tartil dan tahfidz juz 30 TPQ Al-Amin Center Bangkalan. Salatullah ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana kehebatan anak-anak kita menghafal dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka membaca dari surah At-Takatsur sampai surah An-Nas dengan lantang, tartil dan fasih. Anak-anak kita ini Bapak Ibu, alhamdulillah sudah diuji oleh trainer luar, bukan dari kami sendiri, bukan guru TPQ Al-Amin Center, tapi dari luar TPQ Al-Amin Center. Dan alhamdulillah pada tanggal 1 September mereka dinyatakan 12 orang sudah dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian ada beberapa yang tadi sudah tampil membaca kitab kuning, itu adalah mereka lulus di bulan Maret kemarin. Jadi dalam 1 tahun di TPQ Al-Amin Center ini bisa munakosah 2 atau bahkan bisa jadi 3 kali seperti itu. Cuman kesempatan untuk Khatmul Quran kami gabung seperti ini karena sekaligus juga acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di TPQ Al-Amin Center ini alhamdulillah sekarang sudah launching program pasca metode Umi. Insyaallah anak-anak kita yang setelah dimunakosah tartil ini mereka akan bisa melanjutkan program tahfidznya. Tahfidznya jadi yang tadi tartil itu, sudah menghafal sampai dari surah An-Nas sampai surah Al-A'la. Kemudian dari beberapa juga sudah munakosah juz 30. Mereka akan melanjutkan ke juz 1, juz 2, juz 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, program pasca di metode Umi adalah program turjuman. Mereka anak-anak kita akan diajarkan bagaimana cara mudah menterjemah Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah KBQ, kaidah bahasa Al-Quran. Nah, nanti anak-anak kita akan belajar belajar membaca kitab Nahwu Shorof seperti tadi sekilas yang ditampilkan oleh ketua yayasan kita, seperti itu. Dalam program turjuman, khusus turjuman ini Bapak Ibu, kebetulan saya baru kemudian ikut sertifikasi untuk menjadi guru Al-Quran metode Umi program turjuman. Saya ikut bulan kemarin di Malang. Kemudian setelah jadi guru turjuman, saya alhamdulillah
dipercaya kemudian ditunjuk sebagai peserta TOT. Jadi kami di sini bukan hanya bisa mengajar, mencetak anak didik, juga kami bisa melahirkan guru-guru Al-Quran, baik itu tartil maupun turjuman, seperti itu. Insya Allah anak-anak kita ini yang sudah lulus munakosah ini mau jadi guru metode umi tinggal datang nanti ketika sudah SMA, karena syaratnya menjadi guru Al-Quran metode umi itu harus minimal usia SMA. Jadi mereka yang sudah lulus ini tinggal datang ke saya, tinggal bilang, Ustadz saya mau ikut sertifikasi. Nanti mereka ditashih, kemudian kalau sudah lulus kemudian langsung kemudian ikut program sertifikasi, seperti itu. Di sertifikasi itu selama 3 hari, nanti setelah itu kemudian mereka diajarkan bagaimana cara mengajar Al-Quran dengan metode umi, termasuk juga pembentukan karakter di situ. Dan juga nanti anak-anak kita mendapatkan sertifikat sebagai guru. Itu kalau sudah SMA, Bapak Ibu. Alhamdulillah di Bangkalan ini sudah ada 43 pengguna metode umi. Ya, metode umi ini sudah tersebar di seluruh kota, seluruh provinsi di Indonesia. Sudah, alhamdulillah sudah ada. Jadi kalau mereka punya sertifikat metode umi bisa mengajar dimanapun. Ya. Bisa di formal pagi, sore maupun malam. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan Khatmul Quran dan imtihan ini bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Kami mengadakan kegiatan ini yang pertama, tujuan kami adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan banyak kemudahan kepada kami pada TPQ Al-Amin Center Bangkalan, mulai dari proses pertama memulainya sampai kemudian anak-anak kita ini melewati 2 fase kemarin, Bapak Ibu, yaitu fase pramunakosah dan fase munakosah, dan alhamdulillah mereka dinyatakan lulus 100%. Tepuk tangan untuk mereka. Kemudian tujuan kami yang kedua mengadakan Khatmul Quran dan imtihan ini, Bapak Ibu, adalah sebagai bentuk laporan kami, laporan TPQ Al-Amin Center secara langsung kepada Bapak Ibu wali santri. Kalau sebelumnya panjenengan mendapatkan laporan dari buku prestasi setiap harinya, jadi laporan perkembangan setiap harinya dari buku prestasi atau dari buku rapot santri. Sekarang Bapak Ibu bisa ngetes langsung, bisa mendapatkan laporan secara langsung. Bapak Ibu nanti bisa menguji secara langsung. Baik itu bacaan Al-Quran anak-anak kita, mulai dari juz 1 sampai juz 30. Jangan lebih, Bapak Ibu. Cukup juz 1 sampai juz 30. Silakan bisa dicek bacaan Al-Quran anak-anak kita. Atau tahfidnya, hafalannya. Yang tingkat tartil, Bapak Ibu, yang tingkat tartil tahfidnya dari An-Nas sampai surah Al-A'la, 28 surat. Insya Allah anak-anak kita ini yang di belakang yang laki-laki itu, Bapak Ibu, sudah siap menjadi imam Jumat. Ya, insya Allah mereka akan siap menjadi imam Jumat. Kenapa? Karena yang dibaca di Jumatan itu biasanya surah Al-A'la, surah Al-Ghasiyah, dan mereka sudah hafal. Apalagi cuman sholat tarawih, Bapak Ibu, insya Allah mereka sudah lancar, tadi sudah membaca At-Takatsur sampai An-Nas. Biasanya di kampung-kampung tarawih itu cuman membaca At-Takatsur sampai An-Nas. Insya Allah mereka siap seperti itu. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, tujuan kami mengadakan kegiatan Khatmul Quran dan imtihan ini adalah memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka lebih semangat lagi belajar Al-Quran, lebih semangat lagi menghafal Al-Quran. Karena Bapak Ibu, penghafal Al-Quran itu setidaknya akan mendapatkan 3 kemuliaan, Bapak Ibu, yaitu mendapatkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di alam kubur, dan kemuliaan di akhirat kelak. Lebih-lebih semoga kita semua para orang tua nanti dipakaikan mahkota oleh anak-anak kita. Baik, Bapak Ibu, nampaknya
sudah tidak sabar ini ingin menguji. Nah, ya. Boleh saya izin menyapa putra putri panjenengan Bapak Ibu? Boleh. Sudah minum nak? Ya silakan diminum dulu. Sudah minum semua? Seperti ini ciri-ciri anak solih solihah Bapak Ibu, disuruh minum ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Al-Amin Center berkah sukses bermanfaat. Allahu Akbar. Iya. Anak-anak kita ketika ditanya kabar seperti itu Bapak Ibu. Kami mohon doanya kepada mereka dan kepada panjenengan semua, semoga Yayasan Al-Amin Center Bangkalan, TPQ Al-Amin Center Bangkalan semoga semakin berkah, semakin bermanfaat, semakin maju, semakin sukses. Berkah untuk para guru, para pengurus, para santri dan para panjenengan semua keluarganya, seperti itu. Semoga juga TPQ Al-Amin Center semakin sukses, semakin bermanfaat. Ustadz ulangi, dijawab yang kompak dan semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Al-Amin Center berkah sukses bermanfaat. Allahu Akbar. Nah, tepuk tangan dong. Seperti itu anak-anak kita menjawab pertanyaan kabar. Sesemangat itu. Sekarang kita cek orang tuanya. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Rupanya masih lebih semangat anak-anak kita. Baik. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap diuji ayah bunda? Insyaallah siap Ustaz. Allahu Akbar. Sudah siap semua Bapak Ibu. Coba saya tanya Bapak Ibunya. Apakah Bapak Ibu sudah siap diuji anak-anak? Tapi kalau menguji siap, siap. Ini saya di sini cuman membantu Bapak Ibu. Nanti yang menguji langsung panjenengan bisa ngecek bacaan mereka, hafalan mereka, gharib maupun tajwid mereka. Insya Allah anak-anak kita siap diuji. Baik anak-anakku sekalian, siapa yang siap diuji duluan angkat tangan? Saya Ustaz. Masya Allah anak-anak kita angkat tangan semua. Ustadz jadi bingung kalau seperti itu ya. Silahkan diturunkan kembali tangannya ya. Karena kalian sudah siap diuji semuanya, maka Ustadz akan menguji kalian secara klasikal. Dibuka surah Al-A'la Ustadz. Ya baik, gharib dulu ya. Ustadz akan menguji kalian secara klasikal. Materi gharib, Ustadz akan membacakan materinya, kalian komentari. Ana. Semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf tetapi baca pendek satu alif. Pakai mic-nya nak. Anaba. Anaba, semua tulisan anak hanya dibaca pendek. Kecuali anaba, anabu, anasia, al-anamila. Min nabai. Min nabai, hati-hati banyak dibaca pendek. Malaihi. Malaihi, semua tulisan malaihi hanya dibaca pendek. Samuda. Samuda, semua tulisan samuda hanya dibaca pendek. Jika terpaksa wakaf hanya dibaca sukun. Samuda. Qawarira. Qawariro. Jika wakaf di akhir ayat 15 hanya dibaca panjang. Qawariro min fiddah. Awal ayat 16 hanya dibaca pendek. Qawariro min fiddah. Jika dibaca wasol kedua rohnya dibaca pendek. Qawarir
Jika wakaf di kawarira yang kedua rohnya dibaca sukun. La ta'manna. La ta'manna. Bacaan ismam artinya bibir mencucu atau mencong di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi dhamma. Contoh di surah Yusuf ayat 11 juz 12. Ya, seperti itu anak-anak kita menjawab. Tepuk tangan untuk mereka. Itu adalah pertanyaan gharib Bapak Ibu. Gharib itu cara membacanya tidak sama dengan tulisannya. Contohnya samudah, itu fathah diikuti alif, tapi kemudian dibaca pendek. Kata anak-anak kita seperti itu. Oke. Selanjutnya tajwid. Nah, Ustadz akan menguji kalian secara klasikal materi tajwid. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi berapa? Dibagi 5. Sebutkan. Idhar halki, idgham bi gunna, idgham bila gunna, iqlab ikhfa hakiki. Apa yang dinamakan izhar halki dan berikan contohnya? Idhar halki ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contohnya hamzah. Man amana ghasikin idza waqaba, ha, yanhituna, alimun hakimun. Hukum mim sukun dibagi berapa? Dibagi 3. Sebutkan. Idhar syafawi, idgham misli, ikhfa syafawi. Hukum lafaz Allah dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Tafhim dan tarkib. Hukum ro dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Tafhim dan tarkib. Huruf kolkola ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Qaf, ta, ba, jim, dal. Hukum kolkola dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Hukum mat bagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat far'i dibagi berapa? Dibagi 13. Sebutkan. Mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat alif disukun, mat iwad, mat silah, mat badal, mat tamkin, mat lin, mat lazim muzakkar kalimi, mat lazim mukhafaf kalimi, mat lazim musaqqal harfi, mat lazim mukhafaf harfi, mat farqi. Iya, tepuk tangan untuk anak-anak kita. Bunyi semua Bapak Ibu, itu bunyi semua. Tidak ada yang pura-pura cuman bibirnya, ya. Mas, insya Allah nanti kalau dites satu persatu insya Allah lebih, ya. Kira-kira ada Bapak Ibu yang sudah siap kemudian menguji anak-anak kita? Ya. Silakan maju. Silakan Ayah Bunda. Bertanya ke anak sendiri atau ke anak tetangga? Boleh. Mau bertanya ke anaknya tetangga boleh. Putri saya sendiri. Putri saya sendiri nomor berapa Ibu? Nomor 8. Nomor 8. Yang merasa nomor 8 silakan berdiri. Ya, mau bertanya apa Bu? Materi gharib. Materi gharib. Ustaz, dibuka materi gharib. Sebentar. Siapa namanya, Nak? Alifa. Alifa. Nanti kalau benar minta hadiah apa, Nak? Hah? Gak tahu. Nah, tapi mau hadiah. Mau hadiah katanya Bunda. Sudah disiapkan hadiahnya Bunda? Belum. Belum. Nanti diminta di rumah, Nak, ya. Nah, nanti kalau besar cita-citanya ingin jadi apa, Nak? Dokter. Dokter. Menjadi dokter. Semoga terkabul. Baik. Nomor berapa? Halaman 23. 23, Ustaz. Ayo, kelihatan, Nak? Dari situ kelihatan. Iya. Ayo dibaca yang lantang ya, yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyu wa arabi
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Iya, bagus. Ada pelajaran apa, Nak? Ada pelajaran A'jamiyun, bacaan tashil artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Iya, bagaimana Bunda? Benar sekali. Bagaimana anakku sekalian? Bagus 100. Bagaimana? Lanjut? Lanjut. Lanjut. Apa pertanyaan apa? Halaman 18 bagian atas. Eh, Sama gorib. Gorib. Ya, coba enggak dicoba yang lain. Yang tajwid. Coba gorib kan sudah, ya. Tajwid Ustaz. Ya, boleh. Halaman 8. 8. Kenapa pilih 8, Bunda? Anak nomor 8. Asal pilih aja. Oh, tak kira anak nomor 8. Ya. Asal pilih saja, dibuka halaman 8. Ya, itu Nak dijawab. Dijawab yang keras. Apa yang dinamakan idhar qamariyah dan berikan contohnya? Idhar qamariyah ialah al-bertemu huruf qamariyah. Huruf qamariyah jumlahnya ada 14. Ba, jim, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, hamzah, ya. Iya. Bagaimana anakku sekalian? Bagus 100. Lanjut mengurai ya. Siap? Kalla idza balagatit taraqi. Kalla ila'i. Ada hukum bacaan apa? Maja ismu fasil. Madja ismum fasil. Iya, bagus 100. Iya, sudah cukup ya Bunda ya. Iya. Terima kasih Bunda. Baik, siapa Bapak Ibu yang hebat yang ingin mau bertanya kepada anak-anak kita yang hebat yang ada di depan ini? Monggo Bapak Ibu. Iya, silakan. Ya, Bunda. Dengan Bunda siapa Bunda? Aminah. Bunda Aminah. Mau bertanya ke anak sendiri atau anak tetangga? Putri saya sendiri. Putri saya sendiri. Nomor Nomor 1. Nomor 1 ini anak kita selain lulus tartil, anak kita ini sudah lulus tahfidz juz 30. Jadi Bunda bisa mengetes tartilnya, tartil, tahfidz, gharib, tajwid maupun juz 30. Anak kita ini sudah mulai belajar membaca kitab kuning. Silahkan Nindi maju ke depan. Ya, siapa namanya Nak? Anindya. Nindya. Nanti kalau besar ingin jadi apa Nak? Polwan. Tuhan Bunda, semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Selamat datang kepada Ning Yasmin Najma Faliha dan juga Romo Kiai Nur Khotib dan Ibu Nyai Hajah Nina Nur Aminah, pengasuh pondok pesantren Darul Falah Glinmore Banyuwangi. Baik Bunda, silahkan. Mau bertanya apa Bunda? Tahfiz. Tahfidz juz 30. Ya, juz 30 Ustaz. Surat Yang- Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Ya, enteng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Cukup ya Bunda ya? Cukup. Terima Iya, kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, semoga sukses. Selanjutnya, adakah Bapak Ibu yang hebat yang mau bertanya kepada anak-anak kita yang hebat yang ada di depan ini? Iya. Ini dari Surabaya. Dari sini Bunda, biar ini masuk pojok kampung ini, ya. Dengan Bunda siapa Bunda? Bunda Fitria. Bunda Fitria mau bertanya kepada anak sendiri atau anak tetangga? Anak saudara. Anak saudara. Yang nomor berapa Bunda? Yang nomor 16. Mau bertanya tentang apa Bunda? Mau bertanya tentang di Al-Quran kan ada bacaan imalah. Itu yang saya tanyakan ada di surat apa, ayat berapa, dan praktek bacanya. Namanya siapa nak? Fari. Di pertanyaannya di Al-Quran ada bacaan imalah, ada di surat apa, dan praktek cara membacanya bagaimana? Bisa? Siap? Bacaan imalah ialah memberikan bunyi fathah pada kasrah. Contohnya di surat Hud ayat 41 12. Bacaannya nak. Majariha. Ya, terima kasih, puas. Bagaimana anakku sekalian? Bagus 100. Iya, terima kasih Bunda. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya mau nunjuk, jenengan yang tanya, ya. Saya ambil yang tengah-tengah, nomor 6.
Siapa namanya nak? Adiba. Adiba. Ibunya hadir. Datang ibunya. Istifadah. Betul itu. Datang ibunya. Datang. Nanti kalau besar mau jadi apa nak? Guru. Mau jadi guru. Guru apa? Umum. Guru apa? Umum. Guru umum. Guru umum. Pagi jadi guru umum. Kalau sore malam jadi guru Al-Quran mau. Nah, mana ibunya ini? Ibunya mana? Ibunya ada ibunya. Nah, sudah siapkan hadiah bunda? Siapa yang mau bantu saya menanyakan anak ini? Minta tolong bunda, nah, maju ke depan. Kenapa? Oh sakit gigi. Baik, Ustadz dibuka gharib Ustadz. Nomor 12 Ustadz. Yuk, silakan dibaca nak. Dibaca yang lantang mic-nya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ada pelajaran apa nak? Ada pelajaran mim marqadina. Bacaan sakta artinya berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran ada 4 tempat. Contohnya di surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15. Iwaja, Qayyimah, surah Yasin ayat 52 juz 23. Mimma raqadina. Hadza surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Wakilaman raqaq surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Kallabal rona. Iya, bagaimana anak-anakku sekalian? Bagus 100. Saya masih belum puas Ustadz. Dibuka tajwid Ustadz. Nomor tajwid Ustaz. Nomor 28 Ustaz. Yuk. Dijawab apa yang dinamakan mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil ialah mad bertemu huruf hamzah dalam satu kalimat. Artinya 2 alif atau 4 harakat. Contohnya. Contohnya iza ja'aka sawaun alaihim. Iya. Bagaimana anak sekalian? Bagus 100. Baik, mengurai nak ya. Ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Ila fir ada hukum bacaan apa? Ada hukum ra yang dibaca takik. Kenapa? Karena sukun didahului harakat kasrah. Wa madaihi fahi ada hukum bacaan apa? Masila qasirah. Fastakbaru ru ada hukum bacaan apa? Matabi'i. Kenapa? Karena ada ma diikuti wawu sukun. Wa kanu ka ada hukum bacaan apa? Matabi'i. Kenapa? Karena fathah diikuti alif. Qauman 'alin man'a ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan izhar halki. Apa yang dinamakan izhar halki? Izhar halki ialah untuk tanin batam salah satu huruf hamzah ha ain wain ha.
Alin. Lin. Ada hukum bacaan apa? Ada hukum bacaan matahari dengan sukun. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Alif, waw, ya. Hukum mat ada berapa? Dibagi berapa? Dibagi 2. Sebutkan. Mat tawi'i atau mat asli dan mat far'i. Mat far'i dibagi berapa? Dibagi 13. Sebutkan. Mat wajib mutasil, mat jais mufasil, mat arif dan sukun, mat iwat, mat silah, mat badal, mat takim, mat lin, mat adi mutakal malimi, mat adi mutakal kali, mat adi mutakal harfi, mat adi mutakal harfi, mat wa. Iya, bagus 100. Iya, Bunda, ada hadiah Bunda. Nanti diminta hadiahnya di rumah ya. Terima kasih. Ada lagi ayah bunda yang mau bertanya? Iya, Ustadz, dibuka Gharib halaman 20. Ustadz. Baik anak-anak sekalian, sekarang Ustadz mau baca, kalian koreksi, perhatikan itu. Lihat enggak itu nak? Lihat tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraha wa mursaha. Kenapa nak? Salah nak? Nah, ini yang baca Ustadz. Berani kalian menyalahkan Ustadz ya? Apa salah apanya? Oh, yang benar majreha. Kenapa kok dibaca majreha? Karena bacaan imalah Bapak Ibu. Pelajaran dari anak-anak kita ada bacaan imalah, majroha dibaca majreha. Apa yang dinamakan imalah nak? Iya, Ustaz ulangi ya. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim. Kenapa? Kenapa? Ada qalqalah sughra, apa itu? Iya. Huruf qalqalah ada berapa? Sebutkan. Berarti qaf ta ba jim dal kalau sukun dibaca mantul. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya irkab ma'ana. Kenapa kau salah? Tadi katanya qaf ta ba jim dal kalau baca sukun dibaca mantul. Kenapa? Ada hukum bacaan apa itu? Iya, Ustaz ulangi. Wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana. Seperti itu. Ya bunayya irkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Bapak Ibu, anak-anak kita ini dalam proses pembelajaran biasa baca simak Bapak Ibu. Jadi siapapun yang membaca Al-Quran, anak-anak kita tahu kalau salah, karena mereka sudah biasa ngoreksi teman-temannya. Jangan salahkan kalau anak-anak kita ngoreksi bapak ibunya, jangan salahkan, karena mereka dalam pembelajarannya biasa mengoreksi seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas bimbingan. Doakan kami semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Guru, kami tak akan pernah lupa atas jasa-jasamu. Ayah, tanpa ayah hidup terasa hambar. Bersama
Bersama ayah aku tak pernah merasa sendiri. Bersama ayah hidupku lebih berarti. Ayah selalu di hati. Terima kasih ayah telah membesarkanku. Terima kasih ayah telah memperhatikanku. Terima kasih ayah atas segala yang kau berikan kepadaku. Terima kasih ayah tercinta. Ayah, Bunda, aku tidak tahu harus bilang apa atas jasa-jasamu terhadapku. Aku tidak tahu hal apa yang harus kuberikan atas nasihatmu kepadaku. Bunda, aku pun tidak tahu bagaimana aku harus membalasnya atas keikhlasanmu untukku. Karena engkau, aku mengetahui apa yang sebelumnya aku tak tahu. Hanyalah sampai doa yang kupanjatkan sebagai ucap syukurku atas dirimu. Semoga jasamu dibalas oleh Allah dan syurga tepat di akhirat kelak. Bunda. Bapak Ibu, senang tidak punya anak-anak seperti mereka. Bangga tidak punya anak seperti mereka. Tapi sayang Bapak Ibu, mereka adalah titipan yang dititipkan oleh Allah kepada kita sekalian. Yang namanya titipan Bapak Ibu, suatu saat akan diambil kembali oleh penitipnya. Kalau bukan mereka yang meninggalkan kita duluan, maka kitalah yang akan meninggalkan mereka lebih awal. Tapi tenang Bapak Ibu, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lah." Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 hal. Yaitu yang pertama shadaqatin jariyatin, yang kedua ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian, ketahuilah anak,